Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rutsimar Salim. NIM saya adalah 103022400001. Saya dari kelas SE 4804. Hari ini saya akan merangkum materi-materi dan pelajaran yang dipelajari dari mata kuliah proses perangkat lunak. Untuk pekan pertama, kita diajarkan pengertian software engineering dan sistem engineering. Kami memahami bahwa perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar dan harus dikembangkan secara terstruktur, terencana, dan sistematis. Pekan kedua, kita diintroduksikan dengan software development process, yaitu kita membahas tentang konsep dasar proses pengembangan perangkat lunak. Di sini ditekankan bahwa pengembangan software terdiri dari beberapa aktivitas utama seperti analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk pekan ketiga, kita mempelajari model proses perangkat lunak seperti waterfall, incremental, spiral, dan agile. Kita mengetahui bahwa setiap model ini memiliki kekurangan dan kelebihan seperti waterfall yang dapat mengerjakan sebuah proyek tanpa harus mengulang-ulang, tetapi itu membutuhkan banyak waktu. Sedangkan agile dia tidak memakan banyak waktu, tapi developmentnya harus terus mengulang. Jadi kita diajarkan untuk memilih model proses yang paling tepat untuk proyek yang kita bikin. Untuk pekan kelima, software process assessment dan improvement. Materi ini membahas bagaimana kita menilai dan meningkatkan proses perangkat lunak. Kita juga diperkenalkan dengan konsep seperti maturity model dan continuous improvement. Tujuannya adalah agar organisasi dapat meningkatkan kualitas proses dan produk software secara berkelanjutan. Pekan 6, kita diajarkan tentang PSP dan TSP, yaitu Personal Software Process, di mana ini membantu individu meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Sedangkan tim software proses, dia membantu tim bekerja lebih terstruktur, terukur, dan disiplin. Pekan ketujuh, software process tailoring. Ini menjelaskan bahwa proses perangkat lunak tidak bersifat kaku. Setiap proyek dapat menyesuaikan proses sesuai dengan skala proyek, kompleksitas tim mereka, atau risiko yang mereka punya. Hal ini sangat penting agar proses tetap efektif dan efisien. Pekan 11, project planning. Materi ini berfokus pada bagaimana merencanakan proyek perangkat lunak agar dapat berjalan sesuai target. Hal-hal yang dipelajari adalah estimasi waktu, yaitu perkiraan berapa lama setiap aktivitas dalam proyek akan dikerjakan. Estimasi biaya, perhitungan biaya yang dibutuhkan selama proyek berlanjut atau berlangsung, seperti biaya tenaga kerja, perangkat, dan kebutuhan pendukung lainnya. Penjadwalan, yaitu penyusunan urutan dan waktu pelaksanaan setiap aktivitas proyek. Pembagian tugas, di mana di situ kita memberi orang-orang tugas apa yang mereka bisa kerjakan based dari apa yang mereka paling bagus atau apa yang mereka topik apa mereka paling bisa. Dan pengelolaan sumber daya, ini mengatur penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan alat agar tidak terbuang sia-sia. Pekan 12, belajar tentang risk management. Materi ini membahas tentang manajemen risiko dalam proyek software. Risiko dapat berupa risiko teknis, jadwal, biaya, maupun sumber daya. Kami belajar cara mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko sejak awal proyek. Pekan 13, technical debt. Pekan ini kita membahas tentang konsep technical debt atau utang teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Technical debt mencakup keputusan teknis jangka pendek yang misalnya menulis kode secara cepat tanpa memperhatikan kualitas demi mengejar deadline. Kode yang sulit dipelihara. Akibat dari utang teknis,
kode menjadi sulit dipahami, sulit dikembangkan, dan rawan bug di masa depan. Dampak jangka pendek, dampak jangka panjang. Semakin besar technical debt, semakin banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem di kemudian hari. Pengelolaan technical debt. Technical debt tidak selalu harus dihindari, tetapi perlu dikelola dengan baik. Misalnya refactoring, dokumentasi yang baik, dan perencanaan ulang. Materi ini mengajarkan bahwa kecepatan pengembangan harus seimbang dengan kualitas agar software tetap sehat dalam berkelanjutan. Pada pekan 14, Software Evolution. Materi terakhir ini membahas tentang evolusi perangkat lunak. Software tidak bersifat statis tetapi akan terus berubah karena kebutuhan pengguna, perubahan teknologi, dan lingkungan sistem akan selalu berkembang dan berbeda sejelang waktu berjalan. Kami memahami bahwa perubahan adalah hal yang tidak terhindar dalam siklus hidup perangkat lunak. Secara keseluruhan, mata kuliah proses perangkat lunak memberikan pemahaman tentang pengembangan software yang tentu bukan hanya coding, proses perencanaan, manajemen, dan kualitas sangat menentukan keberhasilan, dan software harus terus dievaluasi dan dikembangkan seiring waktu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.